Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen SDM kesehatan. Nah, yang pertama itu prinsip dasar manajemen. Jadi, SDM ini sangat penting dalam pengembangan organisasi karena dalam organisasi sumber daya manusia merupakan tuntunan untuk memperoleh manusia yang berkualitas, profesional, dan produktif dalam kegiatan organisasi. Prinsip dasar manajemen mencakup beberapa konsep penting nih yang menjadi landasan bagi pengelolaan organisasi. Prinsip pertama ada perencanaan. Prinsip ini menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Prinsip ini menyusun struktur organisasi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan. 3. Ada prinsip pengarahan. Prinsip ini memimpin dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada siklus manajemen SDM. Jadi, siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam konteks kesehatan melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengelola tenaga kesehatan secara efektif. Nah, di bawah ini merupakan tahap-tahap utama dalam siklus manajemen SDM. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Siklus ini menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi, termasuk jumlah, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan. Nah, yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Siklus ini mencari dan menarik kandidat yang memenuhi kriteria untuk posisi yang dibutuhkan. Seperti memilih kandidat paling sesuai melalui berbagai metode seperti wawancara, tes, dan penilaian lainnya. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Siklus ini memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi dan budaya kerjanya, serta menyediakan kesempatan untuk pengembangan profesional dan jalur karir bagi karyawan. Yang keempat ada penilaian kinerja. Siklus ini menilai kinerja karyawan secara berkala nih untuk memberikan umpan balik dan menentukan area perbaikan. Nah, kita akan masuk ke materi ketiga yaitu tentang siklus POAC SDM. POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ini adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan. Kita akan bahas satu persatu yang dimulai dari planning, di mana di dalamnya membahas tentang penetapan tujuan strategi untuk mengelola SDM. Lalu merencanakan kebutuhan tenaga kerja, termasuk jumlah, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Contohnya itu, merencanakan program rekrutmen, pengembangan karir, serta pelatihan. Selanjutnya ada organizing, yang dimana di dalamnya mengatur struktur organisasi, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, mengelompokkan karyawan berdasarkan tugas dan fungsinya agar tercipta kerjasama yang efisien. Contohnya, membentuk tim SDM yang bertanggung jawab untuk merekrut. Lalu, pengembangan dan kesejahteraan karyawan. Lalu ada actuating atau pelaksanaan, yaitu menggerakkan dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu melibatkan kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi untuk memastikan karyawan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Contohnya yaitu melaksanakan program pelatihan, memberikan arahan serta memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian, di mana digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja SDM serta memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu mengambil tindakan jika ada penyimpangan dari rencana awal. Contohnya, menilai kinerja karyawan melalui evaluasi rutin dan memberikan feedback untuk perbaikan. Kemudian kita masuk ke materi keempat yaitu aspek-aspek khusus manajemen SDM kesehatan. Manajemen SDM di sektor kesehatan memiliki aspek-aspek khusus yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat layanan kesehatan yang sangat krusial bagi masyarakat. Di dalam aspek-aspek khusus ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama ada kompetensi, merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Contohnya, seorang dokter bedah harus mengikuti pelatihan khusus dan bersertifikasi dalam teknik bedah terbaru. Selanjutnya yang kedua ada motivasi, yaitu dorongan internal yang membuat tenaga kesehatan bekerja dengan antusias dan produktif.
tenaga kesehatan yang termotivasi lebih cenderung memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Contohnya, untuk memberikan penghargaan kepada perawat terbaik setiap tahun untuk menghargai kontribusi mereka. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada loyalitas, merujuk pada kesetiaan tenaga kesehatan terhadap organisasi tempat mereka bekerja yang dapat mempengaruhi stabilitas tenaga kerja. Contohnya, menyediakan jenjang karir yang jelas dan program pengembangan karyawan dapat meningkatkan loyalitas tenaga kesehatan. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan. Prinsip dasar manajemen SDM di sektor kesehatan menekankan bahwa pengelolaan SDM yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan. Siklus POAC menyediakan kerangka kerja untuk memastikan tenaga kesehatan dikelola dengan baik mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir. Dengan penerapan sistem ini, manajer dapat mengelola sumber daya, membangun tim, serta memantau dan mengevaluasi kinerja yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Sekian penjelasan dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.